Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bayangkan Nabi. Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ketika kita lagi panas, lagi kesel tuh baca sholawat tuh sambil membayangkan seandainya Nabi mendengarkan. Itu tuh renyuh juga, kadang-kadang sambil nangis ya. Makanya itu mendinginkan hati, insya Allah. Ya, silakan kepada Ustadz Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, lemas amat. Masih pagi ini, jam berapa baru? Yang semangat dong jawabnya. Ya, masih pagi, ya. Jawabnya semangat. Daun salam, daun serikaya. Cakepnya mana? Ngokap dong. Ulang ya. Daun salam, daun serikaya. Yang jawab salam, saya doain biar hidup bahagia. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam, saya doain biar jadi orang kaya. Daun salam, kejepit tang. Apaan tuh? Yang jawab salam, saya doain biar pada bisa bayar utang. Nyengir aja deh. Tahu ya Allah, utang tenda belum dibayar. Udah mesen baru kasih DP doang, sisa dari mana ini gitu. Ya semangat ya. Semangat, masih pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarramun yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Humaydi NZ, yang saya muliakan para asatidzah, ada Ustazah Isna, Ustazah Munarah, yang saya muliakan Ustadz Hasan Oramahi atau terkenal dengan Ki AO, ya. Yang apa namanya, Dedengkot KUA Ciputat Timur, di belakang orangnya lagi moto-moto. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya, abang-abang saya, calon pengantin, ya, baru calon ya, makanya duduknya saya pisah gitu. Takutnya kalau duduknya digabung ntar pada nyetrum lagi. Alhamdulillah, tadi udah dibahas sama Ustadz Humaydi, bagus banget. Cuma untuk saya kebetulan insya Allah kita akan coba berdiskusi ya, biar lebih atraktif ya gitu. Sebelum saya ngomong panjang lebar, coba saya minta tangannya diginiin semua, tangannya tolong semuanya. Dalam hitungan 3 langsung di gini ya. 1, 2, 3. Sudah, ulang lagi. 1, 2, 3. Coba perhatikan, jempol kanan ada di atas atau ada di bawah? Hah? Jempol kanannya masing-masing. Jangan jempol orang. Ada di bawah apa di atas? Ada di bawah. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Sekarang saya minta yang tadinya jempolnya di atas, coba ntar ditaruh di bawah. Yang tadinya jempol di bawah, coba taruh di atas ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke.
Udah berubah belum? Udah. Oke. Cukup. Pertanyaan saya, ketika tadi ya selamat datang, silakan langsung bergabung. Ya. Pertanyaan saya, ketika yang pertama kali kita menggenggam kedua telapak tangan kita, itu kan secara otomatis yang biasanya tangan jempolnya di atas pasti akan di atas. Setiap kita bunyi pasti akan di atas terus. Yang biasanya jempolnya di bawah pasti akan di bawah terus tenggangannya. Karena apa? Itu adalah sudah menjadi sebuah kebiasaan kita, rutinitas kita, dan itu akan terjadi secara otomatis. Tapi kalau kita coba rubah, yang tadinya biasanya di atas kita taruh di bawah. Sekarang saya mau tanya, tadi ketika dirubah ada kendala nggak? Susah nggak? Kacau nggak jadinya? Kacau kan? Ini mana nih? Masuknya kemana nih? Kan gitu ya? Nah, dari situ kita bisa mengambil iktibar bahwa biasanya kita sebelum menikah punya kebiasaan masing-masing. Setiap individu punya aktivitas masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Dan itu kegiatan individu kita. Biasa kerja jam sekian, main jam sekian, pulang main jam sekian, segala macam. Nah, tapi setelah menikah, nah nih, setelah menikah berarti kita harus membuat pola hidup baru. Karena ketika kita sudah memutuskan di depan penghulu sah, ya, sudah sah, berarti kita sudah punya kehidupan yang baru. Dan ketika kita sudah memiliki kehidupan yang baru, otomatis kehidupan kita yang lama pasti akan berubah. Nah, biasanya pengantin baru kaget gitu. Kenapa kaget? Ya, saya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan. Biasa kita suka sharing gitu. Ya, saya bisa ngomong di sini. Saya dulu sama seperti kalian, adanya di bangku situ gitu. Cuma entah kenapa tahu saya dipercaya untuk duduk di depan sekarang gitu. Dulu saya tahun 2011 saya menikah. 2011. Udah berapa tahun ada sekarang? Sekarang 22 tahun ya. 11 tahun, alhamdulillah masih oke sama istri saya gitu ya. Alhamdulillah. Sudah 11 tahun berjalan pernikahan, itu nggak gampang gitu. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih caranya biar keluarga yang kita bina ini betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum saya bahas tentang sakinah, mawaddah, warahmah, saya mau tanya dulu nih, ya. Sakinah itu apa? Kan kita sering doain ketika kita kondangan nih, teman kita nikah, terus kita doain, selamat ya, semoga jadi keluarga yang samara atau samawa gitu kan, sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Pertanyaan saya, sakinah itu apa artinya? Mawaddah itu artinya apa? Rahmah artinya apa? Ayo, bingung kan? Kalau kita aja nggak tahu arti sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana kita ngerti kalau keluarga kita ini sudah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Betul apa satu? Betul apa betul? Betul ya? Gitu. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu yang pertama kita bahas sakinah. Berarti sakinah itu adalah tenang, ketenangan, kenyamanan. Ya. Jadi kalau misalkan kita dengan pasangan kita sudah ada rasa nyaman, sudah ada rasa tenang, pokoknya nyaman lah kalau sama pasangan kita begitu ya. Berarti kita sudah dapat tuh sakinahnya tuh. Ya. Nah, ketika sebelum nikah mungkin kawan-kawan punya kenyamanan sama pasangannya. Mungkin sebelum menikah sudah ada kenyamanan, sudah dapat sakinah.
Tetapi pertanyaannya, setelah menikah, apakah sakinah ini masih bisa bertahan atau tidak? Apakah rasa nyaman ini malah tambah besar setelah menikah, atau tambah bersurut, tambah hilang kenyamanan itu? Nah, yang terjadi ini biasanya banyak perceraian terjadi itu karena sudah ada ketidaknyamanan di antara kedua pasangan. Ntar kita bahas gimana sih kok bisa seperti itu. Terus akan kita bahas solusinya. Gitu. Di Indonesia kalau tidak salah setiap harinya itu dalam satu hari yang tercatat di catatan sipil, jumlah pernikahan di Indonesia ada 1.300 pernikahan setiap hari. Jadi setiap hari itu ada 1.300 pasangan yang menikah di Indonesia. Setiap hari itu. Kalau berbicara di Ciputat Timur, itu kita kalau setiap hari Rabu mengadakan bimbingan pengantin ini, setiap hari Rabu itu minimal 5 pasangan. Ini aja udah lebih dari 5 pasangan. Kadang-kadang ada 10 pasangan setiap hari Rabu. Berarti di Ciputat Timur minimal setiap hari ada 1 pernikahan setiap hari di Ciputat Timur. Ini kita udah lama, udah bertahun-tahun. Itu setiap hari ada aja yang menikah gitu. Tapi jangan salah, setiap hari di KUA ada aja yang datang konsultasi perceraian. Nah itu, ini dilema. Biasanya yang datang perceraian itu kebanyakan masih pada muda, ya, karena apa? Masih labil, ya, masih labil. Makanya ini saya lihat sudah istilah sudah cukup semua nih, sudah nggak begitu muda, ya. Kalau muda masih anak-anak, kadang-kadang anak SMP, SMA menikah karena keadaan, gitu ya. Menikah karena keadaan. Ya Allah. Nah, yang menikah karena keadaan ini yang kadang-kadang kacau, ntar ke depannya kacau. Karena awalnya aja udah nggak beres. Kita bisa mendapatkan kenyamanan kalau kita bisa menghandle atau mengantisipasi 3 penyakit kronis yang biasa terjadi dalam pernikahan. Jadi kalau kita udah sah nih, biasanya kita ada penyakit nih bang. Saya manggil abang aja, abang po ya. Malum seorang Betawi nih, gitu. Nih Betawi semua apa ada yang Jawa, Sunda, Madura? Betawi semua ya? Sunda ada, gitu. Sunda. Oh Sunda, ibu saya orang Sunda, nggak apa-apa. Bapak saya orang Betawi gitu, tapi saya besar di Jawa. Aneh ya, ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Betawi, tapi saya besarnya di Jawa. Saya besar di Jawa Tengah besarnya. Gitu. Makanya saya blasteran 3 daerah. Ada 3 macam penyakit kronis yang harus kita antisipasi kalau kita nikah. Apa itu? Yang pertama, kudis. Yang kedua, kurap. Yang ketiga, kutil. Penyebabnya 1, kuman. Benar nggak? Ya. Ini penyakit kronis nih. Kudis, kurap, kutil. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi penyakit ini, saya yakin berantakan rumah tangganya. Saya yakin berantakan. Apa itu? Nah, dengerin nih. Ntar yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Pergi haji. Jika kalau nggak mau jangan dipaksain. Pertama, kudis. Apa itu? Kurang disiplin. Nih, disiplin. Biasanya kita sebelum nikah nih main ke rumah temen, pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kadang-kadang nginep di rumah temen. Kerja kadang-kadang orang pulang-pulang. Bener nggak? Tuh. Tapi kalau udah nikah harus disiplin waktu. Main boleh, tapi pulangnya jangan kepagian. Kalau mau jangan pulang sekalian. Ya, minimal kalau sudah nikah, misalkan nih kalau belum nikah sampai jam 1, jam 2 baru pulang ke rumah, kadang-kadang nginep di rumah teman. Kalau udah nikah nggak boleh kayak gitu.
harus disiplin. Karena apa? Karena kita punya orang yang harus kita temani di rumah. Siapa itu? Pasangan kita. Misalkan mau main ke rumah temen, boleh, nggak dilarang. Tapi misalkan maksimal jam 10 malam harus sudah di rumah. Jadi ada batas waktunya gitu. Soalnya kalau tidak disiplin dengan waktu, nanti yang ada adalah apa ya? Ribut pastilah. Pasti ribut. Istri juga misalkan mau ngerumpi sama temennya, main sama temennya, harus ingat waktu, disiplin waktu. Wah, suami saya udah mau pulang nih, ya harus pulang. Gitu. Tuh, pertama disiplin waktu. Yang kedua, disiplin izin. Suami istri mau main ke rumah siapa kek, mau ke rumah orang tuanya kek, mau ke rumah saudaranya kek, mau ketemu temennya kek, harus izin dulu sama suami. Suami pun sama. Ketika dia mau meeting kayak mau kerja kemana, keluar kota atau mau main ke rumah temennya, harus konfirmasi ke istrinya. Karena ini harus dibutuhkan komunikasi yang bagus. Kebanyakan pertengkaran itu terjadi karena tidak ada komunikasi antara dua belah pihak. Terkadang niatnya bagus, tapi karena tidak ada komunikasi, akhirnya nggak jadi bagus. Saya kasih contoh. Ada pasangan suami istri, ya. Nah, istrinya itu punya anting, tahu anting ya? Anting, tapi antingnya tinggal sebelah, karena yang sebelah hilang waktu mandi di kali. Orang lama, orang zaman dulu kan, mandi di kali copot hilang, jadi tinggal sebelah gitu. Nah, suaminya ban motornya itu tinggal satu, yang satu lagi udah nggak kepake, udah rusak gitu, tinggal peleknya doang. Nah, akhirnya suaminya nggak berangkat kerja. Si istri berpikir, wah, suami saya ban motornya kasihan nih, nggak ada bannya, cuma pelek doang. Dia akhirnya nggak dagang nih. Daripada anting saya cuma satu doang, nggak guna juga, saya jual aja dah, saya beliin ban motor buat motor suaminya. Tapi dia ceritanya dia mau bikin kejutan buat suaminya begitu. Nah, sang suami juga mikir, ngelihat istrinya, ya Allah, istri saya antingnya tinggal sebelah, sian amat ya, hilang di kali waktu mandi. Dia mikir, wah, ini motor ban masih ada atu nih gitu, daripada nggak kepake dua-duanya, jual aja deh yang atu buat beli anting satu biji mah kebeli kali, anting buat biar supaya genap anting bini saya begitu. Nah, akhirnya dua-duanya berpikirnya positif ya, untuk kebaikan pasangan masing-masing. Akhirnya pagi-pagi istrinya berangkat ke pasar, bilang katanya mau belanja. Bininya berangkat, lakinya langsung bongkar tuh ban depan, dibawa ke bengkel, ke pasar juga. Suaminya jual ban, beli cincin satu biji. Istrinya ke pasar, jual anting, beli ban satu biji. Pulang ke rumah, tuh, pulang ke rumah, sampai rumah, bang, nih bang, alhamdulillah bang, ada ban nih buat motor abang, biar abang bisa kerja. Dibeliin ban satu biji. Suaminya bengong, lah, ban gua udah jual yang satu, pen ini gua beliin anting buat lu neng, gitu. Akhirnya terjadi apa? Ada perubahan nggak? Nggak ada. Bininya tetap pakai anting satu, bener nggak? Lakinya tetap bannya tinggal satu, nggak ada perubahan. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena tidak ada komunikasi. Walaupun niatnya baik untuk kebaikan pasangannya,
Tapi kalau tidak dikomunikasikan, akhirnya tidak terjadi perubahan. Gitu. Ini misalkan rumah tangga kita ada masalah. Kita punya inisiatif pengen beresin masalah, tapi tidak kita komunikasikan dengan pasangan kita. Masing-masing punya inisiatif masing-masing, jalanin masing-masing. Yang terjadi bukan tambah benar, tambah semeraut. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Gitu. Jadi yang terpenting di dalam berumah tangga, kalau kita pengen dapat sakinah, kenyamanan, pertama jalin komunikasi yang baik antar pasangan. Karena niat baik saja belum cukup, harus dikomunikasikan. Ya. Tuh harus disiplin komunikasinya. Terus chattingan di handphone harus disiplin menjaga perasaan pasangan harus. Jadi kalau belum nikah kita mau chattingan sama siapa aja bebas, mau ngombalin siapa aja bebas. Tapi kalau sudah sah di depan penghulu, tolong dijaga perasaan pasangan masing-masing. Ya, jangan ini di depan pasangannya dia lagi teleponan, aha ihi uhu ketawa sama temennya. Oh teman saya doang kok teman, tapi lawan jenis. Jangankan kita teman lawan jenis, kita teman satu jenis aja. Kalau kita lagi sama pasangan kita, terus kita asik ngobrol sama teman kita, walaupun satu jenis pasangan kita, kira-kira pasangan kita tersinggung nggak? Tersinggung. Nah ini harus kita perhatikan. Ini hal yang sepele, tapi ini dapat memicu